Saya mau mulai dari bacaan Injil dari Lukas. Apa yang dikisahkan Tuhan Yesus sebagai perumpamaan, sebagai kiasan, itu betul-betul terjadi karena bait Allah setelah Yesus wafat dan bangkit dan naik surga. Bait Allah di Yerusalem betul-betul diruntuhkan oleh tentara Romawi. Di Roma itu ada, di Foro Romano itu ada arco, gerbang sangat besar, sangat tinggi. Di situ diukir kisah tentang penjarahan dan peruntuhan bait Allah yang di Yerusalem. Jadi memang apa yang dikatakan Yesus tadi, bahwa tidak akan ditemukan satu batu di atas yang lain, itu memang mengacu pada kisah keruntuhan bait Allah sekitar tahun 70 Masehi, dan itu betul-betul kisah historis. Namun di balik kisah historis ini ada sesuatu yang perlu kita renungkan bersama-sama, yaitu tentang hari akhir atau hari Tuhan. Atau kita sebut kalau semuanya sudah berakhir, nanti bagaimana keadaannya. Dalam bacaan pertama tadi kita mendengar istilah kalau hari Tuhan datang gitu. Kata akhir itu bisa berarti dua. Yang pertama, akhir itu selesai, tamat. Misalnya TV filmnya sudah berakhir, berarti sudah tamat. Atau berakhirlah riwayatmu, mati gitu. Atau gimana akhirnya jadi atau tidak, jadi atau tidak. Akhir dalam arti selesai, tamat. Tetapi dalam arti yang kedua, akhir itu tujuan. Misalnya saya dari Bandung mau ke Purwakarta, saya naik travel berakhir di Purwakarta, artinya saya sudah mencapai tujuan. Nah, untuk arti yang kedua ini yang perlu kita renungkan. Pertama-tama, betul bahwa hidup kita ini ada batasnya, ada akhirnya. Nah, akhirnya kapan kita tidak tahu, tetapi kita tahu persis bahwa hidup kita akan berakhir, tamat, selesai. Namun dalam arti yang kedua, akhir itu berarti mencapai tujuan. Nah, disinilah yang perlu kita renungkan. Kalau hidup kita nanti berakhir, apakah kita telah mencapai tujuan? Atau selagi masih berjalan, apakah kita sudah menetapkan tujuan? Jangan-jangan kita berjalan tanpa tujuan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi, itu mengandaikan adanya sebuah tujuan yang akan kita capai. Sebenarnya secara sangat mendasar, semua tindakan itu memiliki tujuan. Tidak ada tindakan yang tanpa tujuan. Contoh, Anda dari rumah datang ke sini pasti ada tujuannya. Pasti ada. Kalau tanpa tujuan itu tidak masuk akal. Saya dari Bandung ke sini ada tujuannya. Saya ngomong ini pun ada tujuannya. Jadi semua tindakan kita pasti punya tujuan yang kecil-kecil. Apalagi kehidupan kita. Nah, hidup kita ini pertama-tama yang menentukan tujuan siapa? Siapakah yang pertama-tama menentukan tujuan kita hidup? Tentu Allah sendiri. Wong yang menciptakan kita adalah Allah. Namun ketika Allah sudah menetapkan tujuan dalam menciptakan kita, kita menentukan juga tujuan kita berdasarkan iman, berdasarkan Allah. Apa itu tujuan kita? Ya, mencapai Allah, memuji Allah, menghormati Allah, mengabdi Allah, dan dengan itu hidup kita selamat. Sebenarnya rumusannya sesederhana itu. Akan tetapi apa yang dikisahkan dalam Injil tadi seperti sebuah kisah
keruntuhan, kekacauan, bencana. Jadi Yesus tadi seperti mengungkapkan adanya goncangan yang besar. Dan di akhir Yesus mengatakan siapa yang bertahan akan selamat. Jadi memang selalu ada goncangan. Nah, ketika kita menentukan tujuan kita sebagai orang beriman, yaitu mengabdi, menghormati, memuji Tuhan, dan dengan itu kita selamat dalam hidup, mencapai tujuan itu selalu saja ada benturan, ada kesulitan, ada goncangan, ada banyak sekali yang membuat kadang-kadang hidup beriman itu tidak ada maknanya lagi. Atau sejumlah orang melepaskan iman karena tekanan dan goncangan, karena tekanan dan situasi yang sangat sulit membuat orang bisa berbelok, bahkan meninggalkan iman. Nah, Tuhan Yesus di akhir bacaan Injil tadi mengatakan, ayo bertahan. Yang bertahan akan mendapatkan keselamatan. Lah, mari kita bertanya, sepanjang kita hidup itu goncangan apa saja yang pernah kita hadapi? Tentu banyak ya. Apakah ada yang tanpa goncangan? Saya mengira tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang selama hidup tanpa goncangan, tanpa benturan, tanpa kekacauan, tanpa tekanan yang sangat berat ya. Selalu ada. Nah, setiap kali kita menerima goncangan, apakah iman kita membuat kita bertahan pada tujuan kita diciptakan, menuju kepada Allah, kepada Tuhan yang menciptakan kita, kepada Tuhan Yesus Sang Penyelamat kita. Nah, ini tidak mudah dalam praktek. Kalau dimengerti kayaknya mudah saja dimengerti. Tapi dalam praktek, ketika seseorang sedang berada dalam kesulitan yang amat sangat berat, orang bisa berbelok, bahkan tidak percaya lagi pada Tuhan. Itu bisa terjadi. Dalam bacaan kedua surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika ada satu hal yang sangat menarik di situ. Dalam rangka mencapai tujuan, Paulus mengatakan yang tidak bekerja jangan makan. Ini sangat praktis tapi etis juga ya. Artinya janganlah dalam perjalanan hidup kita mencapai tujuan itu kita menjadi beban bagi orang lain. Seharusnya dalam perjalanan kita berjalan bersama menuju Tuhan dengan suka duka di dunia ini, justru kita menjadi berkat, bukan beban. Nah, coba sambil bertanya dalam hati, kalau di sini bertanya pada diri sendiri, untuk orang-orang terdekat saya itu sudah menjadi sudah menjadi berkat atau justru menjadi beban? Ya, kalau menjadi berkat syukur, membuat orang lain juga mengenal Tuhan ya. Kan kalau kita jadi berkat, orang-orang di sekitar kita dapat berkat dan mengenal Tuhan. Tapi kalau masih menjadi beban, nah ini kita perlu mengoreksi. Nah, nanti di rumah nanya, saya jadi berkat atau jadi beban? Kalau jawabannya kamu jadi beban, nah segeralah mengoreksi. Atau jangan-jangan selama ini kita merasa I'm okay, gak ada masalah, tetapi rupanya ternyata kita jadi beban bagi orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, ini kita perlu kepekaan dan mengoreksi diri. Maka apa yang dikatakan oleh Paulus dalam bacaan yang kedua tadi kita dengarkan, tujuannya itu ayo kita itu punya potensi, kita bisa berbuat sesuatu supaya kita jadi berkat, bukan menjadi beban. Dan ini berkaitan erat dengan kesadaran bahwa aku diciptakan oleh Tuhan supaya menjadi berkat. Saudara-saudari yang terkasih, moga-moga sabda Tuhan pada minggu hari ini meneguhkan perjalanan kita menuju Tuhan, perjuangan hidup kita yang silih berganti, suka dan duka, kadang-kadang mendapatkan goncangan yang besar.
yang membuat kita tetap teguh untuk bertahan di dalam iman. Karena kata Tuhan Yesus, ayo bertahan, yang bertahan mendapatkan keselamatan. Dan semoga sepanjang perjalanan hidup kita betul menjadi berkat, bukan menjadi beban. Mari kita hening sejenak.